Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Susila Stuti SE, guru mata pelajaran IPS dari SMP Dharmapala Panjang Bandar Lampung. Pada saat ini sedang mengikuti PPG dan sekaligus menjadi salah satu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dalam jabatan tahun 2023 dengan nomor peserta 201698494925. Pada hari ini akan melaksanakan ujian kinerja. Adapun ujian kinerja praktik mengajar video saya sebagai berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, cara di tempat gerak, siap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Untuk Indonesia Raya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebelum melanjutkan ini, Ibu nanti ada tes ya, Ibu presensi dulu ya. Ahmad Apriansa. Kenapa? Angga Saputra hadir ya. Aulianisa. Hairunisa Salsabila. Ciko Daman. Materi yang lalu. Potensi sumber daya alam. Sampai masih ingat potensi kemarin apa aja sumber daya alamnya? Air, hutan, dan tambang. Sebelum memasuki materi, hari ini kita akan memasuki materi interaksi sosial ya. Interaksi sosial, kita akan mempelajari materi interaksi sosial. Ini diperhatikan dulu. Tujuan pembelajaran kognitif itu peserta diharapkan mampu menjelaskan interaksi sosial. Peserta didik dapat menganalisis interaksi sosial. Peserta didik mampu membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena lingkungan sekitar sebagai proses geografis ya. Nanti ada gitu. Peserta didik mampu menganalisis perubahan karakteristik lokasi dari waktu ke waktu berdasarkan aspek berkomunikasi, berkreativitas, dan berkolaborasi dalam perkembangan teknologi terkini. Afektif, siswa harus memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial kemanusiaan dan lingkungan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa dan negara sehingga mampu merefleksikan peran
menyertakan diri di tengah lingkungan sosialnya. Ini menggunakan metode PBL ya, problem based learning. Nah, sebelum memasuki materi, kalian mau lihat video dulu. Ada proses asosiatif yang meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ada juga proses disosiatif yang meliputi persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik sosial. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Proses asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Proses asosiatif juga disebut proses sosial, integratif, dan konjungtif. Proses ini penting untuk kemajuan masyarakat. Dalam proses sosial ini, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Proses sosial yang asosiatif dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama biasanya berawal dari kesamaan orientasi. Biar lebih semangat ya. Ini contoh dulu. 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Cuci tangan. Saya Bu. Siapa? Ya. Nanya. Mengapa konflik bisa terjadi? Karena tidak adanya satu pemikiran yang sama atau tidak satu tujuan. Tepuk tangan buat ini. Hadiah dari Ibu. Ini kan maju. Satunya ada lagi yang Jadi tawuran antara pelajar yang bersalah siapa, Bu? itu siswa yang salah ya, karena siswa tidak bisa mengendalikan emosi dan tidak dapat membedakan mana yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Terus dan terjadinya provokasi antar siswa itu banyak terjadi kan anak SMK. Kalian jadi ikut-ikut seperti itu ya. Terus nggak mungkin kan guru dan orang tua kalian mengajarkan yang tidak yang memberikan masukan atau yang menyesatkan ya. Jadi anak-anak harus mendengarkan nasihat guru dan orang tua kalian. Dan tepuk tangan buat Nesa. Tepuk tangan. Dapat lagi sih. Ditulis dulu. Baik, apa? Ini berapa? Terus nama di atas saja. Meja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 1. Jelaskan pengertian interaksi sosial asosiatif. Jenis interaksi sosial yang mengarah pada jenis interaksi sosial pada kerjasama di antaranya individu atau kelompok. 2. Jelaskan pengertian interaksi sosial disosiatif. Hubungan antara individu atau kelompok yang bersifat negatif
pada hubungan yang bersifat tidak harmonis. 3. Buatlah satu gambar yang merupakan interaksi sosial asosiatif. Contoh gambar interaksi asosiatif adalah seperti kegiatan gotong royong. Buatlah satu gambar yang merupakan interaksi sosial disosiatif, itu tawuran. Contoh gambar interaksi sosial adalah tawuran. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang tanya? Duduk dulu kamu. Apakah persamaan asosiatif dan disosiatif? Berdiri lagi kamu. Madep sini kamu. Madep sini, madep ke awal. Tidak ada, karena asosiatif itu berbeda konteks dan maksudnya. Terima kasih saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya kelompok 2. Wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan 1. Jelaskan pengertian interaksi sosial asosiatif. Jenis interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama di antara individu atau kelompok. 2. Jelaskan pengertian interaksi sosial disosiatif. Jelaskan disosiatif, interaksi disosiatif hubungan antara individu atau kelompok yang bersifat negatif atau konflik. 3. Buatlah satu gambar yang merupakan interaksi sosial asosiatif, yaitu kerjasama atau bergotong royong. 4. Buatlah satu gambar yang merupakan interaksi disosiatif, yaitu bertawuran. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, saya akan menjelaskan diskusi yang mengenai pengertian sosial asosiatif. Jenis interaksi sosial yang mengarah pada kerjasama di antaranya individu atau kelompok. Jelaskan pengertian interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif hubungan antara individu atau kelompok yang bersifat negatif atau konflik dan berujung pada hubungan yang bersifat tidak harmonis. Buatlah satu gambar yang merupakan interaksi sosial asosiatif, yaitu seperti orang yang sedang menyapu halaman. Buatlah satu gambar yang merupakan interaksi sosial disosiatif, yaitu orang yang sedang sauna. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu 1. Jelaskan pengertian interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial, jenis interaksi sosial yang mengarah pada jenis interaksi sosial pada kerjasama di antaranya individu atau kelompok. 2. Jelaskan pengertian interaksi sosial disosiatif. Hubungan antara individu atau kelompok yang bersifat negatif atau konflik yang menunjuk yang bersifat tidak harmonis. 3. Buatlah satu gambar yang merupakan interaksi sosial asosiatif, kerja kelompok atau kerjasama. 4. Buatlah satu gambar yang merupakan interaksi sosial disosiatif, tawuran. Dan sampai sini saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irham. Saya akan membacakan hasil diskusi saya. 1. Jelaskan pengertian interaksi asosiatif. Interaksi sosial yang mengarah kepada kerjasama di antara individu atau kelompok. Jelaskan pengertian interaksi sosial disosiatif. Antara individu atau kelompok yang bersifat negatif atau konflik yang merujuk pada hubungan tidak harmonis.
3. Buatlah satu gambar yang merupakan interaksi sosial asosiatif. Membantu orang tua. 4. Buatlah satu gambar yang merupakan interaksi sosial disosiatif. Berantem. Apakah ada yang Tadi bertanya. Ya, apa perbedaan asosiatif dan disosiatif? Dulu kami. Ya, mikir dulu, Bu. asosiatif lebih mengarah kepada kesatuan dan kerjasama, sedangkan disosiatif lebih kepada konflik dan perikanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diputusin cowok ceweknya, Bu. Interaksi. Kemudian dari interaksi sosial adalah secara umumnya interaksi sosial merupakan suatu proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Syarat interaksi sosial. Kontak sosial merupakan keterlibatan antara seseorang dan individu lain atau antar kelompok. Komunikasi adalah suatu proses yang menyampaikan peran dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Bentuk interaksi sosial asosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial yang bertujuan positif karena mengarah pada persatuan. Contohnya itu kerjasama. Kerjasama adalah bentuk interaksi yang utama dari suatu proses interaksi sosial asosiatif karena dilakukan untuk memenuhi suatu kepentingan atau kebutuhan bersama-sama. Akomodasi merupakan pembaharuan dari dua budaya yang disertai dengan suatu ciri khas kebudayaan asli yang telah hilang. Akulturasi adalah percampuran kebudayaan. Interaksi sosial disosiatif. Yang ini bertujuan negatif, perbuatan negatif ya, disosiatif. Contohnya persaingan, kontravensi, contohnya pertentangan atau konflik sosial. Pembentukan karakteristik budaya masyarakat daerah merupakan suatu konsep yang sangat luas sekali. Kebudayaan dalam kacamata sosiologi adalah ide-ide, keyakinan, perilaku sehari-hari dan produk-produk umum yang diciptakan dan digunakan bersama. Jangan begitu amat mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai bulan, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita berjalan, bukannya sesuatu. Materi selanjutnya yang akan datang kita akan membahas pengolahan sumber daya alam ya. Untuk materi selanjutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat, lebih giat belajar. Amin. Ibu ucapkan terima kasih atas keaktifan kalian hari ini dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latihan